Penerapan model pembelajaran berdasarkan sikap ilmiah berpikir kritis. Sikap ilmiah itu sendiri didefinisikan sebagai suatu pendirian atau kecenderungan terhadap suatu stimulus tertentu yang selalu berorientasi pada ilmu pengetahuan dan metode ilmiah. Good dalam Sujanam dan Adiarta A 2001. Sikap itu berkembang melalui dukungan serta dapat dilakukan dengan membangun sikap ilmiah yang terdiri dari aspek rasa ingin tahu, aspek respek terhadap fakta atau bukti, kemauan untuk mengubah pandangan, dan berpikir kritis. Berpikir kritis itu sendiri didefinisikan sebagai proses yang terorganisasi, melibatkan aktivitas mental seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, analisis asumsi, dan inquiry sense seperti yang diungkapkan Krulik S. and Rudnick J. 1996. Cara berpikir ini mengembangkan penalaran yang kohesif, logis, dapat dipercaya, ringkas, dan meyakinkan. Keterampilan berpikir merupakan kemampuan yang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Keterampilan tersebut diantaranya adalah kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, dan kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat diperlukan seseorang agar bisa menghadapi berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat maupun personal. Menurut Wagner, kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah merupakan salah satu soft skill. Kemampuan berpikir kritis tidak dapat berkembang seiring dengan perkembangan jasmani tiap individu, namun kemampuan ini berkaitan dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah secara kreatif dan logis. Kemampuan individu dalam berpikir kritis itu berbeda-beda tergantung pada latihan yang sering dilakukan untuk mengembangkan proses berpikir kritis. Seorang berpikir kritis mempunyai ciri mampu menganalisis dan mengevaluasi setiap informasi yang diterima. Hal ini sejalan dengan pendapat Duron yang menyatakan bahwa pemikir kritis mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi, memunculkan pertanyaan dan masalah yang vital, menyusun masalah dan pertanyaan dengan jelas, mengumpulkan dan menilai informasi yang relevan menggunakan ide-ide abstrak, berpikiran terbuka, serta mampu mengomunikasikannya dengan efektif. G. et al. Menambahkan bahwa pemikir kritis mampu mengkritisi, bertanya, mengevaluasi, dan merefleksi informasi yang diperoleh. Pemberdayaan sikap berpikir kritis kepada siswa dapat dilakukan dengan mengubah model pembelajaran atau sistem pembelajaran yang sudah ada. Pada hal biasanya, praktik pengajaran konvergen harus diubah dan ditambah dengan pembiasaan siswa untuk berpikir kritis. Hanya sedikit sekolah yang menerapkan siswanya untuk berpikir kritis. Sekolah justru mendorong siswa memberi jawaban yang benar daripada mendorong mereka memunculkan ide baru atau memikirkan ulang kesimpulan yang sudah ada. Diperlukan model pembelajaran yang diharapkan mempermudah siswa dalam berpikir kritis, contohnya adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau PBL. PBL dikenal dengan model pembelajaran yang menggunakan permasalahan nyata yang ditemui di lingkungan sekolah sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan dan konsep melalui kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Pendekatan yang diperkirakan baik yaitu pendekatan dengan konsep pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang mengkaitkan antara materi yang dipelajari dengan konteks kehidupan sehari-hari. Pendekatan konseptual melibatkan 7 komponen, yaitu konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian otentik. Kemampuan siswa dalam berpikir juga dapat dilatih melalui penugasan untuk membuat mind mapping. Mind mapping diterapkan untuk penanaman konsep dan meningkatkan pemahaman konsep agar siswa lebih mudah dalam mengingat materi yang telah diajarkan. Dengan mind mapping, siswa mampu mengonstruksi kembali informasi yang telah diperoleh. Kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan yaitu berpikir kritis adalah proses terorganisasi yang melibatkan aktivitas mental seperti dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan, analisis asumsi, dan inquiry science. Seorang pemikir kritis mempunyai ciri mampu menganalisis dan mengevaluasi setiap informasi yang diterimanya.
Pemikir kritis mampu mengkritisi, bertanya, mengevaluasi, dan merefleksi informasi yang diperoleh. Pemberdayaan penerapan sikap ilmiah berpikir kritis yang bisa dilakukan pada siswa adalah melalui pendekatan dengan mengubah model pembelajaran menjadi model pembelajaran berbasis masalah atau PBL dan contextual teaching and learning atau pendekatan kontekstual, serta penugasan membuat mind mapping untuk meningkatkan kreativitas dan mengasah kemampuan otak, serta mengubah model pembelajaran konvergen.